Apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Latar belakang terjadinya peristiwa PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Pemberontakan PKI di Madiun meletus pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini diakibatkan kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selain itu, PKI juga menolak rasionalisasi jumlah prajurit TNI karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI. Adapun tujuan organisasi PKI, yang pertama, gerakan anti pemerintah Hindia Belanda, yang kedua, menghapus kapitalisme, yang ketiga, menghapus kelas-kelas sosial, yang keempat, membentuk persatuan buruh, yang kelima, mengubah dasar negara Pancasila. 3. Dari seluruh korban perencanaan, mereka gugur tepat di rumah korban, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Lipok Panjaitan. 3 target lain, yaitu Letnan Jenderal Siswono Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Siswom Tarjo, Letnan Jenderal Suprapto ditangkap hidup-hidup. Sementara target utama mereka yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil kabur, yang akhirnya anak dan ajudan pribadinya menjadi korban penggantinya. Pergerakan PKI 1965. Pergerakan PKI pada 1965 diawali dengan PKI yang menyebarkan isu bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Namun dengan tegas TNI Angkatan Darat menolak tuduhan PKI dan menuduh balik PKI yang mau merebut kekuasaan. Karena ketegangan yang terus berlanjut, akhirnya PKI melakukan pemberontakan yang disebut dengan Gerakan 30 September 1965. Gerakan 30 September 1965 diawali dengan perebutan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk dijadikan markas PKI. PKI juga mengambil alih kekuasaan. Bukan itu saja, Gerakan 30 SPKI yang diketuai oleh Letkol Untung melakukan penculikan terhadap 6 jenderal. Mereka mendatangi rumah jenderal, lalu menyiksa dengan menembak mereka. Setelah itu, membuangnya ke dalam sumur sedalam 12 meter, yang saat ini mereka beri nama Lubang Buaya di Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 hari setelah kejadian, yaitu tanggal 30 September 1965, pasukan Kostrad di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berhasil menemukan mayat ke-7 korban dan memberantas para pelaku. Serta 5 Oktober para korban sudah dimakamkan dengan layak di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Akhir dari pemberontakan PKI adalah pemerintah bertindak cepat untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sugono diangkat sebagai gubernur militer. Pada tanggal 20 September 1948 telah terjadi operasi penumpasan dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadap Belanda. Namun dengan menggunakan 2 brigen dari cadangan divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik. Semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Kondisi korban sebelum terjadi eksekusi. September 1948, kondisi korban setelah eksekusi.
Eksekusi dilakukan dengan cara ditembak. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto.